Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani. Bersyukur, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan pemberitaan firman yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini kita memuji, memuliakan Dia dengan penuh sukacita. Mari saya ajak saudara-saudara untuk memulai mengawali ibadah online pada pagi hari ini. Sekalipun diadakan dalam kesederhanaan, kita tetap memuji, memuliakan Tuhan yang telah dinyatakan di dalam pengorbanannya di kayu salib untuk menebus setiap orang yang percaya kepada Dia, menebus dosa-dosa setiap orang yang percaya kepada Dia. Mari kita awali ibadah online pada pagi hari ini dengan membuka perjanjian baru dari 2 Tesalonika 2 ayat 14. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita awali ibadah online pada hari ini dengan memujikan pujian bagi yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan mengawali ibadah online pada pagi hari ini. Bagi Allah yang mulia. Bagi
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, beserta segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita pujikan besar Allahku, mengingat betapa Dia sungguh-sungguh mulia, betapa Dia sungguh besar, maha kuasa, maha tahu. Dan kita memuji kemegahan Raja di dalam kemuliaan, dan bumi pun bersuka-suka. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita besar Allahku. Mari kita nyatakan Allah kita Allah yang besar, Allah kita Allah yang setia. Amin. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka.
Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan doa ucapan syukur. Begitu banyak berkat yang sudah kita terima dari Tuhan, segala kebaikan Tuhan. Kita juga mengaku dosa-dosa kita, segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan yang tidak bisa kita sembunyikan. Kita berdoa untuk pemberitaan firman, untuk persembahan, serta kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami masih diberikan kesegaran, masih diberikan hidup baru untuk menjalani hidup pada hari ini. Kami mengingat Tuhan, begitu banyak kebaikan Tuhan atas hidup kami. Berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, pelindungan Tuhan yang sungguh kami terima, sehingga kami bisa menjalani hidup ini sampai detik ini. Bapak, kami ucap syukur atas segala berkat jasmani maupun rohani, makanan, minuman, kesehatan, keuangan, pertolongan Tuhan terhadap pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, studi kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapak, karena hanya Engkau lah saja yang layak disembah, dipuji. Kami ucap syukur atas pelindungan dan pemeliharaan Tuhan hari lepas hari, atas pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan terhadap segala macam problem, masalah, kesukaran yang kami hadapi. Engkau masih setia ya Tuhan, bahkan pada saat kami kurang setia atau tidak setia, Engkau tetap setia. Kami sungguh mengucap syukur, teristimewa untuk iman yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk tetap setia, percaya, mengikut Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, yang membawa kami kepada jalan keselamatan. Kami mengucap syukur. Bapa di surga, kami datang pada ibadah online ini dengan segala keadaan kami. Kami mengaku segala dosa pelanggaran kami dalam perkataan, pikiran, perbuatan, dosa-dosa kami yang mengecewakan Engkau, yang melukai sesama kami, dosa-dosa kami, keserakahan, kerakusan, ketamakan, dan dosa-dosa yang begitu banyak yang tidak bisa kami sembunyikan, karena Engkau melihat dengan jelas, dengan terang benderang. Bapa, kami mengaku segala pelanggaran kami dan dosa-dosa kami. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk membasuh dosa-dosa kami melalui darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib di Golgota. Biarlah kami layak datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus melalui ibadah online pada hari ini, sehingga kami bisa memuji, memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh riang gembira. Hanya Engkau sendiri yang melayakkan kami, Bapa. Pada pagi hari ini kami juga akan mendengarkan maksud dan kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman yang sudah disiapkan oleh hamba-Mu. Kami mohon belas kasihan Roh Kudus untuk melawat kami, menolong kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Pimpin, bimbing, tuntun, arahkan hamba-Mu yang sudah mempersiapkan khotbah, sehingga apapun yang disampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Demikian juga berkatilah untuk seluruh jemaat yang mendengarkan pemberitaan firman-Mu, sehingga mereka dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan untuk hidup hari lepas hari, untuk menjalaninya dengan selaras firman Tuhan. Dan hari demi hari kami boleh lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, serta kami diberikan pengertian yang baru, pengenalan yang baru, sehingga iman kami makin bertumbuh, makin hari makin memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam segala aspek hidup yang kami jalani. Bapa di surga, kalau pada pagi hari kami juga akan datang dengan memberikan persembahan kami,
Kami mohon berkat-Mu untuk mengurapi, untuk memberkati persembahan ini, agar bisa dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan, demikian juga yang belum memberikan. Biarlah kami tetap hidup bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Dan berkat-Mu tetap tercurah di dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga menaikkan doa-doa syafaat. Pertama untuk kesejahteraan, keamanan, ketentraman bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, baik dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, camat, wali kota, sampai kelurahan, sampai yang paling terkecil, dan khususnya hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam pemerintahan. Biarlah mereka bekerja dengan takut akan Tuhan dan selalu memikirkan kesejahteraan untuk rakyat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, kesentosaan. Biarlah berkat Tuhan tercurah atas bangsa dan negara kami. Kami boleh hidup rukun, damai, harmonis, bertoleransi, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kami tidak lupa juga berdoa untuk para hamba Tuhan yang pada hari ini dimanapun mereka berada, baik di perkotaan, di pedesaan, di pedalaman, yang memberitakan firman Tuhan. Kami mohon berkatilah mereka ya Tuhan, supaya firman-Mu disampaikan dengan baik, dengan benar, dan tumbuh berbuah bagi banyak jiwa untuk dibawa kepada Kristus. Dan berkatilah hamba-hamba Tuhan ini, keluarga mereka, istri, suami, anak-anak mereka. Biarlah Tuhan memberikan berkat yang tercurah atas keluarga ini. Kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini terbaring, lemah, sakit, baik itu jasmani maupun rohani. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu untuk menyembuhkan mereka, untuk menyentuh mereka. Kasih-Mu dinyatakan dan mereka dipulihkan dan diberikan sukacita untuk kembali memuliakan Tuhan. Berkati juga untuk keluarga-keluarga yang merawat mereka, supaya mereka tetap hanya berharap kepada Tuhan. Juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami keterpurukan, jemaat-Mu yang mengalami kebangkrutan di bidang finansial, pekerjaan, bisnis, usaha mereka. Bapa, kiranya Engkau berbelas kasihan dan memberikan jalan keluar, solusi, bahkan memberikan hikmat kepada mereka apa yang harus mereka lakukan sehingga mereka bisa bangkit kembali dan memakai berkat-berkat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk mendukung pelayanan, untuk memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mungkin mengalami kemerosotan iman, bahkan ingin undur dari Tuhan, ingin lari dari Tuhan, ingin lari dari pelayanan, persekutuan, ingin lari dari gereja. Kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan, memberikan pencerahan, memberikan semangat baru kepada mereka, sehingga mereka bisa ditarik kembali dan tidak ikut dengan arus dunia. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami krisis kehancuran rumah tangga, baik itu antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak. Biarlah Engkau memberikan kasih-Mu, sehingga mereka dipulihkan hubungannya dan menjadi harmonis. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami, masa depan kami, anak-anak kami, pasangan kami ke dalam tangan-Mu. Tidak lupa kesehatan kami. Kami sadar ya Bapak, serajin dan segiat apapun yang kami lakukan, itu juga dalam pelayanan, tanpa berkat-Mu semuanya akan sia-sia. Karena itu kami mohon penyertaan-Mu senantiasa, hari demi hari, supaya kami lalui tetap berjalan bersama Tuhan. Terima kasih. Inilah seru dan doa kami yang hanya kami alaskan di dalam satu nama,
Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari sekali lagi kita pujikan pujian bagi Tuhan. Kita memuji besar setiamu. Kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya ajak saudara-saudara untuk membuka Perjanjian Lama dari Yunus 1 ayat 1 sampai 17.
Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Hari ini kita akan belajar dari Yunus. Ya, saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke laut segala muatan mereka, segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah kepada mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sautnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya engkau menjadi reda, supaya lautan menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sautnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkan ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara yang terkasih,
pelayanan itu memuliakan Allah, bukan diri sendiri. Bagi sebagian orang, panggilan Tuhan itu sepertinya menakutkan. Menakutkan karena akan berdampak luas bagi kehidupannya. Ikut Tuhan, melayani Tuhan, akan punya apa? Makan apa? Apakah pasangan hidupku kelak mau menemaniku di dalam pelayanan? Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang sekarang kalau aku melayani Tuhan dan sebagainya? Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul di saat seseorang dipanggil Tuhan masuk dalam pelayanan atau mengerjakan, Tuhan memerintahkan dia untuk melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, apakah Tuhan sekejam dan sesadis itu saat memanggil orang untuk masuk ke dalam pelayanan memuliakan Dia? Pertanyaan pribadi mungkin membuat saya ngeri, takut, dan gentar untuk menolak menghindari panggilan Tuhan dalam pelayanan. Tidak lagi berani tawar-menawar dengan Tuhan. Tidak lagi banyak alasan. Sadar bahwa kita mengutarakannya sebelum kita mengutarakannya, menyampaikannya kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu. Kita melihat ya di sini bagaimana panggilan Allah kepada Yunus. Panggilan Allah kepada Yunus adalah untuk kebaikan manusia yang akan berdampak memuliakan Dia, supaya mereka bertobat dari kesalahannya, supaya mereka mengingat kebesaran Tuhan, mengingat dosa-dosa mereka dan takut akan Tuhan, seperti mereka takut dan gentar terhadap ombak badai di kapal itu. Kita lihat ya, yang pertama, firman Tuhan datang. Bagaimana sikap kita waktu diingatkan melalui firman Tuhan? Apakah kita tunduk, hormat, patuh? Apakah kita tergetar oleh pesan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita gali? Atau justru mengabaikannya begitu saja, hanya sekedar formalitas baca firman Tuhan, ya hanya formalitas. Jam 7, saat teduh, renungan harian, baca firman Tuhan, tapi juga sekedar formalitas. Apakah kita tergetar dengan bagian firman Tuhan yang memerintahkan kita, yang memanggil kita? Kita lihat bagaimana ya perintahnya. Agar Yunus pergi ke Niniwe dan menegur penduduk di situ karena kejahatan mereka begitu besar. Dikatakan firman Tuhan di situ, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, dan berserulah kepada mereka, sebab kejahatan mereka telah sampai ke hadapanku. Ayat 2. Dan Yunus mendapatkan panggilan Allah untuk pergi ke Niniwe dan memberitakan keselamatan. Namun, kita baca di situ, Yunus menolak panggilan itu dan berusaha melarikan diri dari hadapan Tuhan. Kita lihat ya bagaimana perintahnya apa, yang dilakukan apa. Tahu, sadar kalau Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu, tetapi menolak perintahnya. Akibatnya merugikan diri sendiri saat menolak perintah Tuhan. Dan seringkali orang percaya, mengaku percaya bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Tahu. Tapi tetap saja kalau mendengarkan perintah Tuhan yang mungkin dia pikir di luar nalarnya atau tidak sesuai dengan kenyamanannya, mengusik kenyamanannya, maka berontak,
lari dari panggilan Tuhan dan sebagainya. Bukankah kita juga sering demikian, tegar tengkuk, berkeras hati, melawan perintah, bahkan berani melawan perintah Tuhan. Padahal kita mengaku sebagai orang percaya. Percaya bahwa dia maha kuasa, bahwa dia maha tahu. Kemanapun kita lari, dia tahu. Sebelum kita berangkat, sebelum kita mengerjakan pemberontakan itu dengan lari dari hadapannya, Tuhan sudah tahu. Yunus melarikan diri dari Allah. Lalu bangunlah Yunus untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Tuhan. Saudara bayangkan, di bagian lain dia nyatakan bahwa dia orang yang takut dengan Tuhan, tapi melarikan diri dari hadapan Tuhan. Kalau dia sadar bahwa Allah itu ada di mana-mana, maka ini tidak akan dilakukan. Karena kemanapun, ke lubang semut pun Tuhan tahu. Yunus berusaha melarikan diri dari hadapan Tuhan dengan naik kapal ke Tarsis. Yunus berpikir bahwa dengan pergi ke tempat yang jauh dari Niniwe, dari panggilannya untuk perintah Tuhan untuk menegur penduduk di Niniwe, ia bisa menghindar panggilan Allah. Pikirnya begitu. Kita seringkali melarikan diri dari Allah, menjauh dari Allah, karena berbagai ketakutan yang menghantui kita saat dipanggil Tuhan untuk dipakai melayani Dia, untuk menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan. Saat panggilan itu datang, saat perintah Tuhan itu datang, abaikan semua ketakutan dan kekhawatiran itu. Percayalah, Dia yang memanggil pun, yang memanggilmu dalam pelayanan, Dia adalah yang mempunyai segalanya. Jangan mau dikalahkan atau ditakuti, dihantui dengan bayangan diri sendiri. Selanjutnya firman Tuhan menjelaskan tentang badai besar yang menimpa kapal itu. Maka Tuhan meniupkan angin kuat ke laut dan terjadilah badai besar di laut, sehingga kapal itu rusak, hampir rusak. Allah mengirimkan badai besar ke laut untuk menghentikan perjalanan Yunus yang melarikan diri. Kapal yang ditumpangi Yunus hampir rusak karena badai yang sangat kuat. Dan kalau kita renungkan kemanapun kita lari dari Tuhan, Dia tahu kemana yang kita tuju. Dia tahu dengan apa dan siapa kita lari dari Dia. Sebab seluruh alam semesta ini adalah milik-Nya. Tidak ada tempat yang aman ataupun tersembunyi dari Dia yang Maha Kuasa. Bahkan orang-orang di sekitar kita pun juga bisa terkena dampak karena ketidaktaatan kita. Saat Tuhan panggil, saat Tuhan perintahkan, respon yang pertama kali kita lakukan harusnya taat, tunduk, patuh, dan terima dengan ucapan syukur dan penuh sukacita. Sekalipun perintah itu tidak masuk akal buat kita atau berat bagi kita, percaya Dia yang memanggil kita, Dia yang menguatkan kita, Dia yang memampukan kita. Sekarang kita melihat penangkapan Yunus. Di ayat 7-8 katakan, lalu orang-orang itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita undi, supaya kita tahu siapakah yang membuat malapetaka ini menimpa kita. Lalu mereka mengundi Yunus. Maka kata mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, mengapa malapetaka ini menimpa kita. Apa pekerjaanmu, dari mana datangmu, dan kamu dari bangsa mana? Saudara-saudara yang terkasih,
orang-orang di kapal itu mencurigai bahwa ada orang yang menyebabkan badai ini. Maka mereka mengundi dan Yunus terpilih. Tuhan tahu, meski kita menyamar untuk menghindari dari Dia. Orang bisa saja tidak mengenali Dia, tapi Tuhan tahu, karena Dia pencipta. Jadi jangan main-main dengan Tuhan. Terutama jangan mengabaikan panggilan Tuhan. Apakah itu untuk datang dengan pertobatan, untuk melayani Tuhan, atau perintah untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Karena semua itu untuk kebaikan kita, semua itu untuk membawa kita di jalan yang benar, yaitu beroleh anugerah keselamatan hidup kekal di dalam Yesus Juru Selamat. Kita lihat kembali undian itu mengenai Yunus. Dan memang Tuhan arahkan demikian. Yunus mengakui bahwa ia adalah seorang Ibrani dan sedang melarikan diri dari Allah. Dia sendiri mengaku orang yang takut Tuhan, tetapi malah tidak takut Tuhan. Dengan sikapnya lari ke arah yang tidak sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Padahal perintahnya jelas, pergilah ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Yunus mendapatkan panggilan dari Allah untuk pergi ke Niniwe dan memberitakan keselamatan. Namun Yunus menolak panggilan itu dan berusaha melarikan diri dari hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, di perintah Tuhan itu taat, tunduk dan patuh. Jangan bandel, jangan berontak, jangan berargumen, atau lari dari Tuhan, atau karena takut dengan bayangan kita sendiri. Jadi kita baca di situ bahwa orang-orang kapal menangkap Yunus, mencari tahu. Penumpang kapal lain mencari tahu sebabnya mengapa mereka diterjang badai. Mereka mengajukan serangkaian pertanyaan setelah mendengar pemberitahuan Yunus. Mencari tahu maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Nya adalah penting bagi orang percaya. Sebab firman Tuhan adalah satu-satunya standar kebenaran bagi orang percaya. Standar kebenaran bukanlah tanda-tanda, mujizat, atau kesaksian-kesaksian, ataupun pengalaman-pengalaman yang ditambah-tambahi dan dikurangi. Tetapi firman Tuhan itu tidak berubah dan kekal. Mazmur 25 ayat 4-5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dan orang-orang kapal itu kemudian mengundi. Saudara yang terkasih, dari sini kita tahu bahwa bagi orang percaya itu boleh melakukan suatu undian atau mengundi, asalkan bukan untuk berjudi, tetapi untuk mendapatkan maksud, kehendak, dan perkenan Tuhan diberitahukan kepada kita. Jadi sekali lagi, asal bukan untuk undian yang kalau menang akan memperkaya diri dan sebagainya. Kemudian kita lihat di situ bahwa Yunus dilemparkan ke laut. Lalu mereka berkata kepadanya, bagaimana dapat kami menghentikan badai ini? Sebab badai semakin menjadi-jadi. Maka ia berkata kepada mereka, angkatlah aku dan lemparkanlah aku ke laut. Maka laut akan reda atasmu. Sebab aku tahu bahwa karena aku, badai yang hebat ini menimpa kamu. Di ayat 11 dan 12.
Dan di sini kita tahu bahwa Yunus sadar akan pelanggarannya, sadar akan dosanya. Yunus sadar bahwa keberadaannya di kapal menyebabkan badai dan meminta untuk dilemparkan ke laut. Orang-orang ini di kapal awalnya enggan, namun akhirnya mereka melemparkan Yunus ke laut. Kita lihat di Mazmur 51 ayat 4. Firman Tuhan katakan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Dan kemudian Yunus diselamatkan ikan besar. Maka Tuhan menyediakan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Dan Yunus berada di perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Saudara yang terkasih, Allah menyelamatkan Yunus dari tenggelam dengan menyediakan ikan besar yang menelannya. Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, di mana ia merenungkan kesalahannya dan meminta pengampunan Tuhan. Sebagai ilustrasi, jika saudara ingin tahu bagaimana ya rasanya di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, cobalah saudara pergi ke pasar ikan beberapa jam saja. Apa yang akan saudara rasakan? Apa yang saudara cium? Bagi kita orang percaya, orang Kristen, orang berdosa diselamatkan karena iman kepada Yesus yang tersalib, yang menebus dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi di bagian berikutnya kita melihat bahwa pertobatan dan kembali, Yunus datang kepada pertobatan dan kembali ke panggilan Allah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan besar itu. Lalu ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Setelah 3 hari 3 malam, Allah memerintahkan ikan untuk memuntahkan Yunus ke darat. Yunus akhirnya merenungkan kesalahannya dan bertobat, lalu kembali menerima panggilan Allah untuk pergi ke Niniwe dan memberitakan keselamatan. Yunus menuruti panggilan itu dan melaksanakan tugasnya dengan sukses, sehingga orang-orang Niniwe bertobat dan mendapat pengampunan dari Allah. Firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 29 sampai 40. Pasal 12 ayat 29. Tetapi jawabannya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Dan ayat 40 menyatakan, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Oleh karena itu saudara-saudara, saat kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pagi ini, kita harusnya tergetar, takut dan gentar kepada Tuhan. Harus taat, bukan berbantah-bantahan, bukan banyak alasan saat perintah Tuhan datang. Pagi ini datanglah kepada Kristus dengan pertobatan penuh, menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Sebab tidak ada jalan lain untuk beroleh anugerah hidup yang kekal, hanya melalui Yesus. Semua harta,
kekayaan, pangkat, dan jabatan, serta ketenaranmu sama sekali tidak akan bisa mengantarmu pada anugerah hidup yang kekal. Hanya melalui Yesus. Kisah Yunus pada hari ini menunjukkan betapa pentingnya menuruti panggilan Allah dan bertobat dari kesalahan kita. Meskipun kita kadang-kadang merasa sulit untuk melakukan apa yang Allah minta, kita harus mengandalkan kekuatannya dan melakukan kehendak Tuhan. Jika kita bertobat dan kembali taat kepada Allah, Dia akan senantiasa mengasihi dan memimpin kita di setiap langkah kehidupan kita. Panggilan Allah itu untuk memuliakan Dia. Dia yang sudah mulia tidak akan menjadi lebih mulia karena pelayanan kita, tapi untuk sesama kita, supaya mereka boleh mendengarkan kabar keselamatan juga. Dia memakai kita supaya makin dekat kepadanya, makin mengenal Dia, makin memuliakan Dia dengan benar, tetap kuat di tengah topan badai kehidupan. Jangan tunggu sampai murka Allah dinyatakan baru bertobat. Jangan seperti Yunus, dipanggil, diperintahkan kemana, lari kemana. Ikutlah, turutilah panggilan perintah Tuhan. Bersama Juru Selamat kita tenang, karena ada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sebab Tuhan memanggil. Saat Tuhan memanggil, jangan lari. Jangan menghindar, menjauh dari Dia. Sebab kita kalau lari akan semakin terhilang. Makin lama, makin jauh kita dari Tuhan, akan makin terhilang kita dari hadapan Tuhan. Jangan menolak panggilan Allah. Segera ikut Dia dan jangan banyak pertimbangan. Segera laksanakan perintah Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Bapa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa seringkali kami takut akan perintah dan panggilan-Mu untuk melayani, untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah-Mu. Karena kenyamanan, karena alasan yang tidak masuk akal, dan banyak lagi alasan untuk tidak taat. Kami mohon ampun. Biarlah pagi hari ini ya Tuhan, kami dikuatkan oleh Roh Kudus untuk mengerjakan segala perintah-Mu, mengerjakan amanat agung, memberitakan Injil, menyebarkan firman dimanapun kami berada, dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, usaha kami, bisnis kami, studi kami. Tuhan, kiranya Kau mampukan kami, menolong kami menghadapi segala macam halangan dan rintangan yang membuat kami untuk menjauh dari hadapan-Mu. Tapi biarlah Engkau senantiasa meraih kami, merampas kami dari dunia ini. Kami mau berkomitmen ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami, pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami, studi kami ke dalam tangan-Mu. Agar Engkau pakai untuk memuliakan-Mu. Dan biarlah Bapa, Roh Kudus memimpin kami, membersihkan segala ketakutan kami, kecemasan kami dalam otak kami, dalam hati kami. Jadi kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat, yang bisa mengatasi segalanya. Maka tidak perlu ada kecemasan dan ketakutan saat Engkau memerintahkan apapun yang harus kami lakukan sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu. Di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami ucap syukur. Amin. Mari
Puji Tuhan, eh, kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan senantiasa mengisi hari kita yang kita lalui dalam apapun aktivitas kita, untuk semakin menjalani hidup ini selaras dengan firman Tuhan, semakin takut akan Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah online pada hari ini. Kita mempersiapkan diri kita menjalani hari-hari ke depan dalam minggu ini dengan bersandar kepada Tuhan, dengan senantiasa penuh sukacita, memuji, memuliakan, bersyukur kepada Tuhan. Saya mengajak saudara untuk menyiapkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Dan mari kita taat akan perintah Tuhan. Kita menjalani hidup ini dengan penuh ucapan syukur, bersukacita, dan hanya mengandalkan Dia, berharap kepada Dia, dan tidak takut dengan berbagai macam topan pada kehidupan yang melanda kita, sebab Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memberkati.